Mbak Mila mau bawa kemana sih tinju Indonesia? Maybe nobody else will be believe, but you have to believe to yourself. That is very important. Apakah Anda berpikir sejauh itu mengenai fist boxingnya sendiri? Salam olahraga. Anda para insan olahraga, di mana saja Anda berada. Masih ingat dengan saya? Ya, sudah lama kita nggak berjumpa. Saya Arie Sudarsono menjumpai Anda dalam program podcast Indonesia Fist Boxing yang digagas oleh Fist Boxing Promotions yang dipimpin oleh promotor tinju internasional perempuan Indonesia, Mila Sari Kusumo Anggraeni. Ya, Anda pasti ingat kata-kata ini. Atau jel-jel atau teriakan-teriakan apalah, saya nggak tahu istilahnya. Kira-kira begini. For the millions boxing fans watching around this country. Oh yeah. Ini bahasanya ring announcer. Artinya program kita khusus membahas tinju pro di Indonesia. Mau kemana sih tinju pro di Indonesia? Sepi 3, 4, 5 tahun. Hidup segan, mati tak mau. Siapa yang bisa menjawab? Nah, ini dia. Fist Boxing Promotion dengan promotor tinju internasional Mila Sari Kusumo Anggraeni. Jangan kaget lihat orangnya. Saya langsung kepada Mbak Mila. Halo, how are you doing, May? I'm good. How are you, Woi, Mas Ari? I'm good. I'm okay. Always okay. Kita tos dulu dong. Tos dulu. Pelan-pelan tadi bunyi soalnya kalau enggak ini. Oke, Mbak Mila. Anda orang Jawa ya? Iya Pak, very Jawanis Pak. Very Jawanis. Iya, Jawa banget pokoknya. Boleh tahu nggak dari mana Jawanya? Purworejo Pak aslinya. Wah, itu Jawa beneran tuh mah. Iya bener, Iya kan? Tulen banget Pak, Tulen. Bukan, ngomong-ngomong, Anda tahu nggak kalau Anda cantik? Aduh, amin. Amin dah Pak. Bukan, saya suka mikir gini, perempuan cantik, pengusaha, hobinya olahraga keras gitu loh. Yang tinju lah, yang menembak lah, nanti apa lagi gitu loh. Tapi ini kan olahraga yang harusnya digeluti oleh kaum pria gitu loh. Nah, boleh nggak saya tahu apa sih, kenapa Mbak Mila Sari ini kok jadi senang tinju, senang menembak? Kenapa coba? Good question. Good question. Good ya? question, Okay. yeah, correct. So mungkin kalau Mas Ari tadi bilang bahwa olahraga keras, saya rasa sih nowadays new skinny is fit. Okay? New skinny is to be fit. Okay? Jadi bukan to be sexy, but be fit. Okay? So kalau seksi lain lagi. yeah, sexy has to be fit gitu loh. So new skinny has to be fit. So makanya kalau saya bilang, saya rasa kalau dibilang bahwa olahraga tinju dan menembak ataupun bahkan MMA seperti itu adalah olahraga keras, saya rasa sih itu something yang bukan keras ya, itu challenging and tough gitu loh. Dan saya rasa itu bisa membentuk kepribadian. Enggak, pertanyaan saya belum terjawab dengan baik nih. Aduh, apa nih? Kenapa kok jadi mikirin tinju sekarang? Kenapa mikirin tinju? Karena seneng aja. Hobi aja Pak. Masalahnya Anda hobi. juga latihan tinju di rumah? Iya, latihan. Selain hobi, karena mungkin inspirasi mulainya tuh waktu saya kecil ya. Oh ya? Waktu saya kecil, ayah saya itu penggemar tinju. Oh, Ya, ayah saya penggemar tinju. Terus kalau mau ngomong going back further tuh kayaknya tuh dari historinya ayah saya penggemar tinju. Waktu zamannya Black and White TV ya. Muhammad Ali tentunya. Zaman ya gua kan? dong. Iya, exactly. Untung saya belum sejauh itu. Ketahuan tua nih. Iya, makanya untung saya belum setua itu gitu. Bercanda. Anyway, so selain itu, setelah itu waktu itu saya belum kepikiran tinju sama sekali. Cuman tentunya kita tahu lah yang namanya Mike Tyson itu siapa, Muhammad Ali itu siapa gitu kan. Terus saya tuh 2011 itu mulainya tuh diundang ke Laureus Award itu di Abu Dhabi, di mana semua selebriti sport itu di sana. Dan anehnya itu pertama kali saya ketemu Klitschko juga. Oh, ya? Itu anak saya juga yang paling besar juga. Waktu itu anak saya yang kedua juga bukan Waktu itu dia masih juara ya? Masih waktu ya? itu masih. Jadi waktu itu yang di sana tuh semua sport celebrities dari boxing ada, bola ada, golf juga ada, Gary Player juga ada di situ waktu itu. Jadi itu semua ada di situ. Di situ saya ngelihat kayaknya memang lebih banyak ke sport ya. Jadi kecintaan saya terhadap sport itu tambah. Kenapa? Karena anak saya yang paling besar waktu itu juga golf. Waktu itu anak-anak saya mulainya dari golf. Nah, tunggu. Ini Mbak Mila udah lari ke anak nih. Berarti lari ke keluarga kan? Iya, betul. I mean
your family love sport or what? Yes, that's why exactly. Karena hobi itu nggak bisa jauh-jauh dari keluarga. Dalam arti apa yang ada dibentuk di keluarga kami itu lebih ke sport. Memang anak-anak lebih ke sport ya dari kecil. Dari semua saya biarkan mereka milih apapun. Itu ibunya yang influence mereka untuk Sport? sport atau sadar sendiri masing-masing ingin sport gitu? Mungkin beda ya, gimana ya saya neranginnya. Itu kalau waktu masih mereka kecil ya. Jadi mereka waktu kecil dari berenang, mereka latihan, basket mereka latihan, tenis mereka latihan, golf mereka latihan. Akhirnya mereka pilih golf. Tiga-tiganya main golf. Saya punya 3 putra, Mbak itu. Jadi golfer semua? Iya, tapi di situ waktu saya 2011 ke Abu Dhabi pun itu masih di golf semuanya. Okay. Nah waktu saya ketemu Klitschko itu juga masih di golf waktu itu. Waktu itu ngelihat, oh itu siapa tuh, gede banget, tinggi banget gitu badannya gitu kan, ini siapa gitu. Nah di situ saya baru tahu, oh itu tuh petinju loh, itu hebat dan segala macam. Anyway, cut the short, di situ setelah itu anak saya yang kedua juga larinya ke sport, ke golf. Dari golf langsung dia pindah ke boxing. Oke. Mulainya di situ. Nah waktu itu kan saya Itu bukan Anda yang suruh ya? Enggak. Itu dia inisiatif sendiri. Saya pikir ibunya lu boxing aja. Enggak, dia inisiatif sendiri. Sekalian gitu. jaga ibunya kan begitu Oh kan ya, ya? bagus juga ya. Good idea itu actually. Terus dia latihan sendiri, terus akhirnya saya biarin 2 tahun dia latihan tanpa saya motivasi ataupun apa, tapi memang saya lihat perubahannya banyak ya di karakter dia. Dia jadi disiplinnya lebih bagus, sekolahnya jadi bagus. Dan dia benar-benar training very hard gitu. Jadi mulai dari situ saya biarkan dia untuk mulai bertanding di Singapura waktu itu. Oke. Ya. Mbak Mila dan keluarga sekarang boleh dibilang sport is your life ya? Yes, with your family ya? Exactly. Apa sih menurut Anda sport itu apa sih? Gimana ya? Atau olahraga itu apa sih? Gini loh Mas, kalau saat ini ya, maksudnya dari dulu juga saya selalu mikir olahraga itu bisa membentuk karakter seorang dari anak dari kecil. Olahraga itu sangat penting, tapi tentunya harus dibalance dengan seni juga, harus ada musiknya juga. Jadi kayak anak saya biarpun mereka olahraga di golf, di tinju, mereka juga main piano, main gitar, seperti itu. Jadi balancing. Karena saya rasa olahraga itu sangat bagus untuk membantu membentuk karakter, is very important. Disiplin itu sangat penting. Ya. Jadi itu salah satu sisi penting dari olahraga ya? Gitu. Nah, para insan olahraga, denger nggak? Bukan hanya saya yang gila olahraga, depan saya juga gila olahraga. Satu keluarga olahraga semua. Anda juga mesti begitu, udahlah olahraga. Daripada anaknya macam-macam kan, bawa anaknya olahraga. Terserah olahraganya apa. Saya kembali ke Mbak Mila. Gini, Anda tadi bilang olahraga itu membentuk karakter. Ya. Bagus untuk keluarga. Saya mau tahu juga apa yang ada di benak Anda mengenai olahraga, bukan di Amerika tapi di negara Anda sendiri gitu, di Indonesia. Sampai sejauh mana sih olahraga ini bisa berkibar di Indonesia? Kalau saya bilang sih Indonesia potensinya cukup besar, ya. Potensinya sangat-sangat berpotensi. Oke, saya nggak bicara potensi loh. Pemahaman masyarakat Pemahaman Indonesia masyarakat kepada olahraga saya seperti rasa Anda sih, gitu. Gitu ya. Saya rasa sih kesadaran olahraga masyarakat Indonesia sudah cukup besar saat ini. Terutama banyak yang bersepeda. Itu kan kita sudah sering lihat. Itu kan mohon maaf nih Mbak Mila, itu kan fisiknya, luarnya sadar olahraga. Yang saya maksud kayak Mbak Mila itu luar dalam. Oh gitu ya. Iya dong. Saya olahraga, jadi saya harus bersikap kayak tadi kan, membentuk karakter. Karakter ada sportivitas, ada. Nah, apakah orang Indonesia udah begitu atau perlu waktu lagi untuk membangun itu? Ini susah nih jawabnya. Nggak susah. Anda promotor loh. Gini loh, oke, saya ngomong di bidang saya aja lah ya, di tinju ya. Oke. Kalau saya ngomong di tinju sih, saya lihat banyak. Kalau yang saya idealnya ya, saya ngomong idealnya aja. Tinju itu adalah namanya sport yang sangat gentleman, a gentleman sport gitu loh. Ya kalau orang bilang olahraga keras kan. Iya, selain gentleman, olahraga nggak cuma keras saja, harus gentleman. Jadi kita jangan hanya menang karena dimenangkan. Itu yang paling penting. Jadi menang itu karena memang I deserve to win, gitu loh. Karena memang teknikalnya bagus, memang doing very well gitu kan. Bukan karena kan gini loh, sangat bias ya di tinju itu. Saya harus bicara apa adanya bahwa di tinju itu saya lihat banyak. Di tinju itu ada wasit, ya kan? Ada juri, ya kan. Nah ini kan semua manusia, yang mana masih punya emotion,
Oke. Mungkin suatu saat kalau kita udah mulai pakai tinju itu sudah jurinya itu pakai mesin, something like robot, then maybe there's no emotion gitu loh. Nah itu apapun ya, mungkin loh, kita nggak tahu ke depannya loh, mungkin aja dari tekniknya, dari hitungannya, dari pukulannya atau apa kan, ya, we don't know, right? Anything can happen gitu kan. Nah itu maksudnya saya bilang di sini bahwa olahraga sport itu jangan hanya kita looks good, kita menang di negara sendiri, di kampung sendiri, di daerah sendiri, tapi sebetulnya we don't deserve that gitu loh. Ini yang sangat bahaya gitu. Makanya yang saya rasa sih, saya terus terang kenapa saya diriin promotion ini juga, tujuannya saya pengen membuat being a proper tinju, dalam arti ya kalau memang kalah ya kalah, kalau memang yang menang ya menang. Jadi memang membuat sesuatu dari teknik sampai pelaksanaannya waktu di pertandingan pun betul, itu loh. Oke. Mbak Mila, oke. Anda kan pernah menggelar tinju pro di Magelang ya? Iya, betul. It was 2018. 2 tahun yang lalu. Ya. Terus abis itu Anda diam-diam aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Saya juga nunggu-nunggu, Mila kok diem-diem aja nggak apa-ngapain. Saya tanya teman-teman, oh lagi di Amerika nih, katanya lagi belajar lagi gitu. Gitu ya. Wah, saya bilang belajar di Amerika berat nih, saya bilang gitu. Oke, Mbak Mila, itu Magelang itu sebagai Anda punya trial atau Anda sudah mulai Anda menyatakan bahwa ini saya punya eksistensi, diawali dengan Magelang gitu, atau hanya sebagai trial? Kalau mau ngomong, saya nggak pernah ngelakuin sesuatu yang setengah-setengah. Terus terang. Jadi kalau misalkan mau ngomong di Magelang itu sebagai trial, saya bisa cuman bilangnya humbly saya bilang bahwa itu saya sedang belajar. Oke, jadi saya belajar dari di Magelang, saya mau test the water, dalam arti mencoba air ini gimana nih. Di waternya kotor saya. Iya. I test the water gitu loh. Maksudnya tuh gimana nih kalau saya nyemplung diri di tinju, apa yang bisa saya berikan dampak terhadap masyarakat, gitu loh, terhadap kaum muda, terhadap sportivitas tinju di Indonesia tuh apa gitu. Dan kalau saya tidak saya cuma teori atau wacana kan percuma dong. Jadi I have to do something. Makanya waktu itu dilakukan dan saya lihat I like to learn from mistake. I like learn from other people mistake. I like kalau saya sudah ngelakuin, jadi kan saya tahu berarti nextnya saya harus seperti ini. I have to do that. Gitu. Jadi begini nih, ini para insan tinju khususnya insan olahraga, Mila Sari Kusuma Anggraini, promotor tinju internasional perempuan. Kita pernah punya promotor banyak, tapi perempuan tuh salah satunya adalah Mila Sari Kusuma Anggraini. Yang saya takut cuma begini, promotor-promotor itu kan di Indonesia banyak, ya kan? Yang top sampai yang baru mulai top hilang. Saya khawatir Mbak Mila juga kayak begitu. Jangan ya gitu kan? dong, Mas. Jangan ya, jawab dong. Jangan gitu dong, Mas. Positif, good vibes, oke? Harus gini, good Mbak Mila, vibes. bisnis promotor itu di Indonesia nggak gampang loh. You know that? I know, but every business gak gampang. Bisnis apapun gak ada yang gampang gitu loh. I mean boxing business. Yeah, but all the business is never is easy gitu. Nothing's easy in life gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih semua juga nggak gampang gitu. Cuman tentunya kita seperti tadi saya bilang ya, we try our best. Tentunya we want to be the first, of course. The best is not good enough. We must be the first. Contohnya podcast ini adalah the first podcast di Indonesia untuk boxing kan. Boxing, yes. Ya. Jadi kalau mau ngomong gak gampang ya of course challenging di depan nggak seperti bed of roses gitu, pasti there is a road, banyak kerikil-kerikil di depan. Itu I'm ready. No, I mean you're ready ya? Yes. Mbak Mila ngomong sendiri loh. Yes, Tuh, I'm ready. Orang-orang pernah denger tuh, pada Yeah, lihat tuh. Sure, I'm ready. Mila Sari Kusuma Anggraini, she's ready for everything katanya. Waduh, ngeri juga nih kayak begini. Yeah, I'm ready. Jadi apa Mbak Mila buat satu institusi namanya Fist Boxing Promotion. What will you do with this company or institution? Fist boxing, ya. Oke. Kalau mau ngomong visi misinya sih tentunya apa sih yang akan mau saya lakuin sih dengan Fist Boxing, tentunya bangkitin lagi lah tinju di Indonesia. Oke. Dengan cara yang benar. Dalam arti I want to bring muluknya gitu, tentunya secara dalam hati kecil saya dari dulu saya mau bawa nama Indonesia di luar negeri. Karena saat ini kan nama Indonesia kurang menggigit ya kalau di luar negeri. Mungkin kalau di negara lain Indonesia boxing tidak terlalu menonjol. I mean we have to be honest to ourselves. So you will bring Indonesia to the top through boxing. Yes, of course. We have to. I want to bring other than that yang Pede banget ya Anda ya. harus dong.
Kalau nggak believe, the first thing in the business you have to do is just believe. Oke. Okay, that is. And then what next? The next is of course selain saya nggak cuman believe dan of course believe is a must. Okay, maybe nobody else will be believe, but you have to believe to yourself. That is very important. That's part of the character. Ngomong-ngomong kita kebanyakan bahasa Inggris, orang-orang pada nggak ngerti. Oh ya, susah. Lebih enak. Ya betul, oke. Kita switch ya. Lebih enak, lebih gampang harus percaya dong. Kalau kita nggak percaya, gimana kita bisa yakinin orang lain? Betul, Ya dong, setuju. ya kan. Nah sekarang yang paling penting selain mau bawa tinju ini ke mata dunia, dalam arti bahwa Indonesia ini boxingnya juga bagus loh. Dan selain itu mau bawa yang saya pengen benar-benar mau bikin adalah nggak cuma bawa Indonesia ke luar negeri, tapi juga bawa keluar negeri ke Indonesia. Datang ke Indonesia. Yang mana saya mau bikin sport tourism. Wah. That is what I really It's a want to very combine. Brilliant, you know. Yes. Itu pemerintah kita perlu itu memang. Yes, exactly. Jadi saya nih sekilas saya udah bisa tangkap nih. Satu, Mbak Mila ingin kembali membangkitkan atmosfer tinju Yes, pro di Indonesia kan. Terus yang kedua, you want to try gimana ya? Nyetak juara-juara dunia baru putra-putra Indonesia kan? Yep. Ya kan? Ini dua aja udah luar biasa loh. Saya nggak ngebayangin berapa nih anggarannya nih untuk dua ini aja. Tambah satu lagi, menyelenggarakan event-event dunia di Indonesia. Keren nggak? Ini kalau bisa promotor kita jagoan lah. Gimana? Yang terakhir baru membantu pariwisata Indonesia kan? Iya dong. Karena gini loh, kalau kita melalui Pertanyaan saya, segitu banyak apa yang ada di benaknya Mbak Mila, bisa nggak jalan? sebetulnya itu kalau Mas Ari perhatiin ya, dari itu semua nih, Kok jadi itu merah tuh mukanya? bukan habisnya gue pengen ketawa. Bukannya gini loh, masalahnya kalau yang Mas Ari bilang 1, 2, 3, 4 contohnya ya, itu kan satu. Sebetulnya ekosistemnya satu loh. Oh iya, Kita betul. ngomong di ekosistem Tapi satu. kan insan tinju pengen tahu apa aja yang mau Nah, satu programnya yang apa. paling penting tentunya dari next yang saya benar-benar mau bikin adalah supaya ada memberi impact terhadap pertinju nasional lah, terhadap Indonesia. Tentunya ya contohnya kan kita baru mau bikin yang harusnya sudah dijalankan bulan April kemarin untuk pertandingan. yang bulan Oktober itu ya. Iya, betul. Karena pandemi ini jadi kita tidak bisa melaksanakan dan itu salah satunya. Dan yang kedua tentunya saya pengen memberikan contoh bahwa training yang betul itu seperti apa sih. Oke. Tentunya saat ini saya sangat respect terhadap para promotor ataupun para pemilik sasana di Indonesia dan saya banyak belajar dari mereka. Biarpun saya nggak banyak ngomong, saya melihat dan saya observe. Saya orangnya suka melihat dan saya nggak suka banyak ngomong. Jadi saya Mantap. melihat, saya cuma suka melihat, saya banyak bertanya, saya dengerin dan saya lihat, oke. Dan di situ saya bilang, oh mungkin yang ini nah kalau kita bisa bergandeng tangan kenapa enggak? Gitu loh, itu aja. Jadi kuncinya saya mau make a friend terhadap para membuat pertemanan dengan semua manusia-manusia olahraga di dunia tinju tersebut terhadap para promotor yang sudah berjalan yang sangat saya hormati juga terhadap para kawan-kawan di dunia tinju di Indonesia ini gitu loh. Jadi tapi kalau saya ngomong sport tourism karena kenapa? Saya sudah bergerak di ekonomi saat ini ya. Saya banyak memberikan Sebagai pengusaha ya. iya sebagai pengusaha sebagai saya juga orang finance dan orang banking ya. Dan saya banyak melakukan untuk saya merasa saya memberikan impact banyak terhadap social entrepreneur. Biarpun mungkin tidak perlu digembar-gemborkan, tapi saya banyak memberikan terhadap komunitas-komunitas kita yang ada, dan saya harap saya bisa memberikan hal yang sama terhadap dunia olahraga di mana tinju Indonesia tersebut, gitu. Dan untuk sport tourism, kenapa? Karena saya banyak connection dengan luar negeri untuk di dunia tinju tersebut, dan saya rasa banyak sekali saya sudah bicara dengan mereka tuh setiap saya ngomong Indonesia bilang iya, tapi kan tinju nggak bagus. Saya bilang oke. Let's do it together. Mereka bilang gitu ya? Iya, mereka bilang Indonesia ada yang bagus nggak? Seperti itu contohnya, gitu Jadi kan? maksudnya prestasi tinju pro di Indonesia ini belum Nah itu belum menggigit gitu loh, belum cukup menggigit. Nah saya rasa potensinya cukup besar ya, dan kita bisa mencetak hal-hal yang Tapi besar kita di ada beberapa Indonesia. juara dunia loh. Oh iya, saya tahu. Cuman kan maksudnya kalau coba masyarakat Indonesia 270 juta penduduk. Iya. Berapa banyak yang dipetinju dan berapa banyak sebetulnya petinju yang punya potensi yang besar gitu loh. Dan itu bisa dikembangkan, nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 di 10 Mbak Mila jari. tahu nggak? Mbak Mila bilang populasi kita 250 juta lebih tadi 270. Masa tinju melahirkan juara dunia aja susah gitu kan? Exactly, Iya that's kan? the point. Ya. Itu semua cabang olahraga bicara begitu loh.
termasuk Mbak Mira sebagai promotor tinju. Oh, iya. Berarti Anda tahu masalahnya kenapa gitu? Ya kalau mau ngomong masalahnya sih, saya sih terus terang ngelihat, saya sudah punya lah, saya punya gambaran. Saya sih nggak mau ngelihat dari segala masalah langsung makro ya dalam bentuk besar. Mungkin saya ngelihat apa yang bisa saya lakukan terhadap sekitar kita sendirilah. Dengan mulai dari apa yang sudah ada, kita lihat misalkan dari apa yang planning programnya Fistboxing. Pertama, saya harus mulai punya sasana dong. Nah itu salah satu yang kita harus lakukan. Jadi seperti orang saya mau melari tapi saya belum berjalan juga belum gitu. Jadi saya ada step-stepnya. Jadi mungkin, ada rencana bikin sasana juga ya? Pasti ada, ya. Itu part of your program. Yes, exactly. Di sasana itu Anda akan bina sesuai dengan standar internasional pasti ya? Ya, we do our best. Tentunya saya maunya dalam arti standar internasional itu bukan masalah equipment ataupun peralatan ya, tapi dalam bentuk disiplin. Disiplin training is very important gitu. Dalam nutrisi ya itu juga diperlukan ya. Itu harus diperhatikan dan diajarkan. Sport science kan? Yes, exactly. Ya kan? Wah, itu Anda udah siap semua ya. Berapa modal tuh kira-kira? Udah dihitung belum? Modalnya ya mau tahu aja nih Mas Ari, ini pusing saya. Bukan, saya ngurusin olahraga udah bertahun-tahun, puluhan tahun Mbak. Gitu ya. Problem saya selalu kasih udah dana. Aduh, ada dana teman saya nggak tahu di mana tuh. Namanya dana ya. Minta sama dia aja Mas. Aduh, pusing saya. Ya, Semua cabang begitu. Dana. Mbak Mila sebagai promotor tinju internasional, ditambah pakai perempuan, Anda udah ada bayangan kira-kira handicap yang akan dihadapi nanti apa aja kan? Pasti. Iya kan? Anda udah siap itu? Yap. Wah, luar biasa. Satu lagi, masyarakat pengusaha dalam arti kata sponsor. Itu nggak gampang di Indonesia. Apalagi masa COVID begini nih. Betul. COVID-19 makin nggak gampang. Sebelumnya udah nggak gampang. Saya dengar duitnya habis ke politik tuh. Bener nggak? Bener nggak? Gimana Mbak Mila? Kalau mau ngomong sponsor seperti saya bilang, itu nggak semua gini loh, masalah. olahraga tapi diadunya sama politik kan susah jadinya. Iya pastilah tentunya. Cuman kan kita harus fokus dong. Kalau seperti saya bilang, kalau memang kita mau di olahraga, ya fokuslah di olahraga dalam arti memang memberikan terbaik. Seperti tadi saya bilang, rencananya nggak cuma wacana, kita harus implementasi, eksekusinya ada. Tapi eksekusi itu kita tidak boleh, saya mau lari tapi saya jalan juga belum. Ya, tapi kan Jadi, mbak tahu pagernya di Indonesia banyak bener. Ya pasti, tapi kan seperti saya bilang bahwa yang kita lakukan, saya sudah punya plan. Oke, dan yang saya combine itu saya nggak bisa sebutkan, tapi saya punya rencana yang mana kenapa ujung-ujungnya nanti ke arah sport tourism. Kalau sudah itu ke sport tourism, masa nyari sponsor susah? Ya, saya nggak tahu juga, nggak berani saya berspekulasi soal itu. Makanya jangan ngomong sponsor dulu, sekarang ini baru pertama ngomongin sponsor. Saya pikir Mbak Mila berani tampil dengan podcast begini udah ready for everything gitu loh. Mau ditanya apa aja gua jawab gitu, kira-kira gitu. Siap, itu sih siap pasti menjawab. Cuman seperti saya bilang bahwa kalau untuk podcast sih ini yang the first in Indonesia. I think we do our best and thanks to the team, you know, that really do the best for our Fistboxing. Dan kalau saya rasa sih kedepannya sih tinggal tunggulah. Kita pasti banyak hal yang sangat exciting. Para insan tinju, insan olahraga, katanya promotor kita, tunggu aja deh. Tunggu apa yang akan terjadi. Saya juga nggak tahu, saya nggak berani ngomong gitu kan. Nah, kembali aja langsung ke pertanyaan saya yang lain. Mbak Mila gini. Gimana? Pertina kan lagi nggak punya ketua nih sekarang. Persatuan Tinju Nasional amatir. Ini amatir. Kan basic amatir dulu kan. Saya dengar Mbak Mila ada interest untuk jadi ketua umum Pertina, atau saya dengar dari orang aja gitu, bukan Mbak Mila. Saya belum pernah dengar dari Mbak Mila. Kalau Mbak Mila ingin berambisi jadi ketua Pertina. Saya pikir-pikir dengan tadi apa yang Mbak Mila utarakan, pantas-pantas aja kalau menjadi ketua Pertina gitu loh. Gitu ya. You are the right person gitu. Mantap ya. Kalau mau ngomong, saya terus terang belum kepikir kalau untuk ketua Pertina. Cuman tujuan saya cuma satu, saya fokus untuk membesarkan Fistboxing dan apa yang bisa diberikan terhadap Indonesia. Kalau memang keberadaan saya bisa membantu tanah air, why not? Gitu loh. Kalau memang saya bisa memberikan dampak yang positif dan bisa memberikan tambahan yang bagus, dan memang saya dianggap berkompeten untuk bisa menjaga, saya yakin saya bisa. Jadi belum ada loh promotor
ketua Perstina belum ada. Iya, makanya. You will be the first kalau jadi itu. Amin. Kira-kira gimana? Nanti saya telepon teman saya tuh. Gitu ya. Mbak Mila mau jadi ketua Perstina. Gitu. Kita sih yang paling penting sih sekarang fishboxing dulu lah, fishboxing dulu. Okay. Fishboxing ya. Oke. Ya. Nah, sekarang soal fishboxing ini, fishboxing promotion, institusi yang Anda bangun nih. Anda tadi sudah punya program segala macam, ya kan? Banyak institusi olahraga di Indonesia yang ambruk. Ya. Ya kan? Saya nggak tahu kenapa, tapi yang saya tahu satu pasti nggak punya duit nih. Apakah Anda berpikir sejauh itu mengenai fishboxingnya sendiri? Dengan segala macam program Anda yang luar biasa, dengan predikat Anda sebagai international promoters, itu Anda udah siap? Yep. Keren juga nih promotor nih. Jadi Anda para petinju latihan aja yang banyak. Oke, Bang Mila. Saya jadi bingung mau nanya apa lagi deh. Intinya gini deh, sebenarnya Mbak Mila mau bawa kemana sih tinju Indonesia? Tinju Indonesia harus dibawa ke mata dunia. Itu yang terbaik lah ya. Yes, the best untuk mata dunia dalam arti saya pengen bawa salah satu kedepannya tuh ada sesuatu event yang besar di Indonesia yang bisa membawa seperti tadi saya bilang sport tourism akan terimpact dengan itu. Gitu ya. Ya. Tapi itu pekerjaan nggak gampang loh, dan perlu makan waktu kayaknya. Betul, seperti saya bilang nggak ada yang gampang di dunia ini. Kalau mau gampang mah. Apalagi olahraga. Iya, ya padahal olahraga itu sehat ya. Iya dong. Tapi untuk sehat nggak gampang ternyata dan mahal ya. Perlu disiplin. Disiplin. Itu sangat penting. Disiplin itu dia tuh. Itu kehebatan kita Indonesia, disiplin. Sangat disiplin di sini. Maksudnya? Maksudnya apa tuh? Nah, Mbak Mila begini. Sepak terjang Mbak Mila sebagai promotor dengan predikat internasional, saya boleh tahu nggak? International license itu approval by what? Nah, kalau saya bisa memberikan impact terhadap, saya cukup lama di luar negeri. Berapa tahun? 17 di Amerika? 17 tahun enggak, saya di Singapura 17 tahun, tapi saya banyak hubungan ke luar negeri, ke Eropa sama Amerika di bisnis saya. Termasuk juga urusan tinju ya? Iya, betul. Dan kebetulan anak saya juga kan petinju di Amerika. Jadi, tapi nggak semua kan petinju? Enggak, yang kedua aja. Yang kedua aja ya. Iya. Ah, itu ngomong-ngomong yang kedua namanya siapa? Farrell tuh udah naik ring udah? Udah ya, pernah? Iya, sudah. Kemarin juga dia runner up di Golden Glove di regional California. Oh iya, Golden Glove naik? Ya, dia runner up number second ya. Wah, hebat juga ya. Jadi nggak nanggung juga ya? Enggak dong. Wah, luar biasa emang, anaknya jadi juara, ibunya promotor internasional. Aduh, tanya apa lagi nih, saya jadi bingung nih. Kayaknya dijawab dengan baik semuanya. Cia, gila. Mamila gini Mamila. Selain Anda ngurusin tinju, Anda ngurusin juga olahraga yang lain, ya kan? Kegiatan Anda sebagai seorang businesswoman terganggu nggak? Enggak juga. Kenapa? Kalau saya punya prinsip ya Mas ya. Saya tuh kerja 24/7 istilahnya seperti itu. Karena waktu saya bisnis, saya juga tentunya fokus di bisnis. Tapi waktu saya ngurusin tinju ada harinya waktu saya ngurusin bisnis di sport contohnya. Tapi kalau kita lakukan itu semua dengan senang, because kecintaan, because of love gitu. Jadi beda gitu loh. Kita jalaninya enteng aja kayak gitu. So you are not only love sport but love boxing ya? I love boxing of course. Ih ngeri loh. Saya suka tinju tapi saya nggak pernah cinta sama tinju. Ini perempuan dia cinta sama tinju. Udah serem amat deh. I love boxing. That's for sure. You have to do something because of love. Gitu loh. Wah gawat nih. Tapi saya kalau macam-macam bisa dipukul nih sama Mbak Mila nih. Gimana nih? Aduh, Mbak Mila gini. Anda kan tahu atmosfer olahraga di Indonesia. Ya kan banyak yang kalau saya baca di media massa di sosmed ribut mulu gitu. Ya kan? Prestasi enggak tapi berantem mulu gitu. Yang lucunya gini ya, yang top pengurus ya bukan atletnya gitu loh, ya kan? Itu salahnya di mana sih? Saya jadi bingung gitu. Saya puluhan tahun ngurus olahraga, buat cari solusi itu bingung nih. Ini kok jadi pengurus saya yang top, pemainnya malah nggak top, atletnya gitu loh. Kan mestinya terbalik, atletnya yang top dong. Versi Mbak Mila gimana? Kalau versi saya sih I have no comment on that gitu. Cuma I have no comment on that, oke. Cuman bukan gitu. Karena buat saya I just focus on what I can do. Alright, so jadi saya punya prinsip di setiap yang saya lakukan, baik di bisnis ataupun di apapun yang saya lakukan itu I just look at myself. I just look at other people because I learn from them.
gitu, saya belajar dari mereka. Cuman yang saya selalu fokus apa yang saya lakukan, dalam arti kalau sebagai leader itu bukan not a boss gitu loh. Kalau leader itu adalah to serve. Jadi kalau misalkan ribut dan segala macam, ya tentunya sebagai kalau seorang pimpinan itu harus menggandeng. Justru gimana cara untuk merangkul, itu yang paling penting gitu loh. Jadi gimana caranya kita merangkul supaya jangan rame gitu, jangan malah kan banyak yang malah tambah kompor tuh. Nah kalau ini kita harus gimana merangkul. Ya gitu. kenyataannya gitu Bu, Mbak Mila, di Indonesia tuh kompor banyak banget. Betul. Ada yang minyak udah habis masih nyala aja tuh, bingung saya. Gitu ya. Mbak Mila, rencananya kan Oktober ini ada. Ya betul. Mudah-mudahan Insya Allah menyelenggarakan. dikasih izin keramaiannya ya. Mudah-mudahan. Oh masih suasana Belum. Izin keramaiannya belum keluar sampai hari ini. COVID ya, jadi Ya, masih. betul. Oke. Begini, banyak pertanyaan dari masyarakat tinju pro di Indonesia. Dulu sekian puluh tahun yang lalu TV swasta rame, menayang banyak promotor menayangkan tinju. Sekarang nggak ada sama sekali. TV-nya masih ada, Betul. tapi tinjunya udah nggak ada. Sebagai seorang pengusaha pasti punya satu hitungan dong. Kok TV jadi nggak mau nayangin tinju gitu loh? Kok TV harus vakum sekian lama untuk nayangin tinju lagi? Betul. Menurut Anda apa kesimpulannya? Analisa Anda deh. Kalau analisa saya sih Mas gini loh, kalau kita sudah membangkitkan tinju nasional, otomatis TV akan ramai lagi kok. Itu aja. Kalau kita sudah analisa saya sih, kita harus sudah mulai dengan something yang ya seperti tadi saya bilang, kita harus mulai approach dengan salah satu TV. Enggak, maksud saya gini loh Mbak. Pertanyaannya gimana? Memang kalau sudah pertandingan ramai lagi itu belum tentu juga TV mau. Karena ini kan menyangkut negosiasi antara promotor sama TV gitu loh. Betul. Dan kebanyakan TV itu media elektronik lah, saya nggak mau bilang TV ya, memberatkan promotor. Betul. Nah, Anda ada jalan keluar soal ini? Ada. Boleh tahu? Nggak boleh. Nanti itu kedepannya baru dikasih tahu. Nanti Gitu ya. kalau Tapi sudah punya fix, resepnya ya. Sudah pasti. Gitu ya. Berarti Anda didukung oleh klien juga di belakang Anda nih. Maksudnya? Ya ada supporting yang Mbak Mila nggak mau sebut, sampai Anda berani soal media elektronik aja Anda berani negosiasi. Ya tentunya kalau kita gini loh Mas, kalau Mas punya sesuatu yang bisa untuk bargaining, ya why not gitu loh. Dan makanya itu yang bisa dibuat bargaining itulah yang harus dipegang. Bukan soal di belakang siapa, tapi masalah kita harus memiliki sesuatu yang bisa dipakai buat bargaining. Itu yang paling penting, tools itu yang mungkin belum dipakai. Tapi gitu. bargaining sekarang dengan sekian puluh tahun lalu agak beda loh Mbak. Betul. Iya kan? Tapi Sekarang kan banyak media elektronik yang teriak. Itu teman-teman saya tuh dulu di media elektronik tuh udah pada mental semua. Maksud saya gini Mas, kalau saya bisa membawa sport tourism Indonesia, masa sih TV nggak mau? Karena gini, sekarang kalau misalnya sekarang gini lah, bluntly-nya saya ngomong sama Mas, kalau saya bawa kejuaraan dunia Indonesia di Indonesia, mau nggak Wah, TV? itu lain. Nah, Kalau exactly, kejuaraan dunia udah lain. simple itu aja. Gitu. Iya kan kalau udah. Makanya we have to have something, gitu kan, buat bargaining dong, gitu kan. Oke. Makanya bisnis itu nggak cuma about numbers dalam bentuk about bank account gitu loh. It's about this one is important. Nah itu loh. Jadi kalau begitu saya nggak melihat ada masalah di Anda sebagai promotor. Anda udah tahu bagaimana harus bersikap menghadapi iklim olahraga Indonesia kan, kira-kira gitu ya. Kerikil sih pasti akan ada di depan. Kerikil itu pasti selalu ada. Challenge selalu ada. Tapi challenge itu bukan buat memberhentikan kita, untuk menstop kita, Ya, itu saya untuk setuju, overcome setuju. itu. Gitu. Challenge ada, tapi kalau kerikil saya nggak setuju. Batu kali. Batu kali gede. Bukan kerikil ya, batu. Batu kali banyak bener di sini. Kalau batu cuma satu mending, kalau kerikilnya banyak repot. Iya, mirip-mirip hampir sama jadinya kan. Iya, Mbak Mila begini, ini kan penampilan perdana nih. Ya. Podcast kita nih, Indonesia Fishboxing ini yang pertama kali tampil. Mudah-mudahan akan jadi satu angin segar lah bagi masyarakat olahraga atau masyarakat tinju di Indonesia. Apalagi setelah lihat yang namanya Mila Sari Kusumanggrain, cantik juga ya, gitu kira-kira gitu kan, ya kan? Idih cantik ngurusin tinju lagi, iya gitu kan. Mbak Mila gini, Mbak Mila, dengan podcast ini arah Anda kemana?
maksud saya target dari podcast ini apakah untuk mengingatkan lagi masyarakat tinju bahwa tinju masih ada di Indonesia, promotor juga ada di Indonesia, dan akan mulai bergerak melalui fistboxing promotion, atau ada titipan-titipan lain dari pribadi Anda sebagai promotor untuk disampaikan kepada penggemar tinju ini? Podcast ini sebenarnya tujuannya untuk satu, tentunya tadi saya bilang untuk menginspirasi, untuk mengembalikan kembali kehangatan dunia tinju itu masih ada dan dirindukan. Oke. Dan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat, tinju itu masih ada loh, dan tinju itu adalah gentleman sport, dan itu sangat bagus buat membentuk karakter juga. Gitu. Jadi bukan hanya untuk pertarungan keras, bukan seperti itu. Disiplin sangat penting. Lihat aja semua petinju kalau waktu making weight, kalau mau nimbang itu kan disiplinnya kayak apa untuk soal makan, seperti itu. Nah, itu pembentukan karakter. Untuk menahan diri. Ya, itu untuk menahan diri, itu pembentukan karakter, itu salah satu. Terus podcast ini tujuannya untuk mengingatkan bahwa kita eksis, tentunya bahwa tinju Indonesia masih punya harapan besar. Harapan nggak cuma harapan aja, tapi harapan besar untuk bangkit kembali. Tentunya kita mau jadi pioneer mulai dengan podcasting ini. Ya, menjadi the first untuk podcasting ini sebagai untuk di dunia tinju. Selain itu untuk membangkitkan kembali inspirasi kepada para atlet petinju bahwa ayo kita bangun kembali, jangan tidur. Jadi ini sekaligus informasi untuk pada para insan tinju ya? Ya, supaya ayo bangun kembali bahwa kita masih bisa, dan kita tentunya akan bisa membawa nama Indonesia di level internasional. Gitu. Mantap. Ya. Ayo bangun lagi, jangan takut. Ada Mila Sari gitu kira-kira. Iya dong. Ada tim fistboxing. Ada tim, kalau tim pasti nggak mungkin kerja sendirian sih Mbak Mila. Nggak mungkin. Ini ngomong-ngomong, rencananya nih podcast ini kan nggak bisa sekali-sekali, harus terus. Iya. Rencananya gimana? Sebulan berapa kali atau seminggu berapa kali? Sebulan sih rencananya sekitar 2-3 kali ya, 2 sampai 3 kali, tergantung. Kalau memang kita ada event-event khusus kita perlu terus-terusan, kita tentunya akan frekuensinya roughly sekitar 2 sampai 3 kali sebulan. Setiap minggu lah, hampir setiap minggu. Setiap minggu ada. Dan kita akan mendatangkan banyak bintang-bintang olahraga, bintang-bintang tamu dari dunia olahraga untuk membawa angin segar lah. Kita dengarkan lah pendapat mereka, apa di pikiran mereka. Jadi Mbak Mila akan libatkan semua stakeholder tinju di sini, stakeholder olahraga ya, di podcast ini ya. Ya paling nggak untuk membawa mereka untuk apa sih pendapat mereka gitu loh. Kita semua teman kok gitu loh. Iya. Iya. Tapi kalau seminggu sekali kurang loh, karena baru mau ngegas nih. Supaya orang, wah ini bahaya nih, kita mesti tunggu nih Mila Sari. Iya kan, Mila Sari fistboxing promotion, wah nonton lo seminggu 2 kali tuh ada tuh. Seminggu 2 kali ya, boleh nanti siap. Kita soalnya siap tamunya, aja. kalau tamu narasumber banyak loh. Iya. Narasumber tuh banyak, tinggal kita pilih aja yang terbaik lah. Pokoknya kita berikan yang terbaik lah. Apa kalau kita lihat nanti ke depannya gimana, nanti kita diskusi lagi. Kita review saat ini sih target kita adalah sekitar sebulan 3 sampai 4 kali. Oke. Tapi ke depannya berarti seminggu sekali ya? Iya, sekitar segitu. Seminggu sekali ya. Oke. Terus melalui podcast ini Mbak Mila, ini juga diinformasikan kepada Anda punya networking di luar. Iya. Dan tanggapannya baik. Bagus. Bahkan ada sudah dua di sana juga, dia podcaster juga, dia menunggu kita untuk sama-sama podcast live. Jadi interview online dengan mereka. Ya. Wah, asik tuh. Iya. Ya kan? Apa lagi ya? Mau nanya apa lagi? Minum dulu. Kita minum dulu. Oke. Bentar ya. Para insan olahraga, kita minum dulu nih. Kering. Ya, gini Mbak Mila, itu Anda sebut tadi, saya kembali ke keluarga, putra Anda satu serius di tinju pro. Iya. Seandainya dia terus akan berprofesi sebagai petinju pro, Anda izinkan? Ya. Gitu. Saya hanya mendukung. Kok tega sih? Nah ini nih, saya bisa marah nih kalau udah ngomong-ngomongnya tega lagi. Saya marah kalau ada yang ngomongnya saya kalau tega, nonton gimana? anak saya digebukin ini udah, waduh. Anak saya kan juga ngurusin tinju tuh. Anak saya kalau fight, aduh, kalau kepukul saya bapaknya juga, aduh, mikir juga. Ini ibunya loh. Enggak, karena gini loh. Ini omongan anak saya, oke? Yang waktu pas saya pernah bicara waktu pertama kali saya biarkan untuk mulai bertanding. Dia bilang ini, saya tanya, saya duduk sama dia.
Saya tanya, Ayu, maksudnya kamu tuh bener-bener serius mau di Tinju. dunia tinju ini? Kamu tahu resikonya? Pertanyaan dia satu hal, Mami, kenapa sih kok mikirnya saya digebukin? Kalau saya punya teknik yang bagus, kalau saya bisa, ya tentu digebukin itu nggak akan, bukan digebukin karena digebukin itu karena fight gitu. Jadi a gentleman sport kata dia. Memang that is contact body gitu, contact body. Jadi jangan mikir saya digebukin. Kalau I do the best, kalau saya ngelakuin yang terbaik, kalau saya memang saya bagus jadi champion, tentunya bukan saya yang digebukin kan, sebaliknya kan. Jual beli pukulan katanya, jual beli pukulan. Gitu katanya. ya. Cuman kalau saya ngomong soal tega sih, setiap ini loh Mas. Di kehidupan ini saya selalu bilang ya, we have to take risk, right? Kalau misalnya Ya, kita ngelakuin pasti. sesuatu dalam arti, ya kalau memang biarpun main golf lah, main golf juga bisa tiba-tiba kena petir kan, istilahnya seperti itu gitu. Jadi the best you can do, saya selalu pesan ke dia bahwa protection itu penting, protect diri sendiri dalam arti training yang betul, pola makan yang betul semuanya. Jadi selama teknikalnya bagus sudah diprotek ya. Selain itu diserahkan kepada yang di atas. Jadi ini win-win solution ya. Ya kan, ibunya dukung anaknya jadi petinju, anaknya dukung ibunya jadi promotor tinju gitu. Iya dong. Iya kan? Jadi, udah sama aja nih. Sami mawon orang bilang gitu. Iya dong. Iya kan? Nah, susah mana sih ngurus tinju pengurus bisnis? Balik lagi kan nanyanya. Kan Nggak, saya udah bilang kayak- nggak ada yang gampang. Pengen Semua juga tahu. nggak ada yang gampang. Saya tuh suka penasaran gitu loh. Karena gini Mbak Mila, di Indonesia pengalaman saya mengatakan sampai hari ini pengusaha yang ngurusin olahraga di otak mereka siap rugi. Gitu ya. Semua saya tanya, ini buang uang lah Pak Ari, siap rugi lah kita. Saya nggak terlalu setuju loh cara ngomongnya. Boleh nggak saya balik? Boleh. Semua orang yang siap di bisnis semua siap rugi. Masa nggak siap untung ya? Semua orang yang masuk berani terjun ke dunia bisnis, Bisnis. itu baik bisnis apapun, mereka sudah tahu mereka ada risiko untuk rugi. Alright? Ya bisa diterima sih. True? Bisa Make diterima. sense? Make sense, tapi Ya. masa maksud saya gini, mumpung Mbak Mila belum kejauhan, sayang juga duitnya kalau dihabis-habisin kan? Gitu ya. Oh, iya kan? Maksudnya apa nih? Karena Nanya gini, gitu. maksud saya Maksudnya gini, apa nih? olahraga tuh Indonesia ngabisin duit loh Mbak, Gitu ya. bener deh, ngabisin duit. Saya juga ngurusin olahraga, aduh udah deh. Gimana Minta kalau ampun. kita ganti ngomongnya deh? Jangan ngomongin duit deh, ngomong yang lain boleh nggak? Coba jangan ngomongin duit. Kita jangan negatif, kita ngomongin duit aja deh. Ngomongin yang lain deh. ini separuh- Ngomongin atletnya gimana nih? Atletnya. Separuh politikus nih. Ngomongin atletnya aja gimana? Jangan ngomongin duit mulu. Ganti Karena topik. nyawanya olahraga di duit sih susah Gitu gitu. ya. If you don't money, you don't do anything gitu. Kita ngomongin yang lain, oke? Change topic. How about that? Apa dong? Mbak Mila mau ditanya apa nih? Ya elah, saya nggak tahu nih Mbak Mila apa yang mau unek-unek mau dikeluarin. Saya sih cuman pengennya sih insan masyarakat profesional tinju di Indonesia itu bangkit dalam arti mereka tuh jangan patah semangat karena COVID, karena ini semua ya. Jadi saya pengen inspire mereka bahwa tetaplah latihan. Saya yakin mereka semua latihan. Tetaplah ngelihat harapan itu ada bahwa untuk kalau kita gini loh, prinsip saya kalau kita ngelakuin yang terbaik, do the right thing every day. Itu ngomongnya gimana? Ngelakuin yang benar setiap hari, setiap saat. Jadi otomatis hal yang benar pun akan datang gitu loh. Ya. Jadi itu sih prinsip saya, itu yang saya pengen sampaikan. Jadi- Karena banyak sekali saat ini ya, terus terang saya lihat banyak petinju mungkin nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga yang kehidupan sehari-harinya hanya mengandalkan dari pertandingan maupun dari tinju tersebut. Itu kesulitan ya. Saya rasa impact ekonomi ini banyak terimbas dari pandemi ini, nggak cuma terhadap tinju, tentunya tidak terhadap ekonomi yang lain juga, sektor yang lain. Tapi para petinju sangat Tapi itu terjadi sebelum pandemi loh Mbak. Begitu pandemi lebih-lebih. Oh iya, makanya saya bilang. I mean 2 years, 3 years before tuh udah apa namanya, dunia olahraga Indonesia udah gimana ya? Nih saya mau ngomongnya optimis aja nih, Mas Ari pesimis Bukan. mulu. Saya Saya- ngomongnya positif aja. Saya nggak mau pesimis, saya nggak akan ke drag, oke? Remember, Bukan. saya nggak akan ke bawah. I surrounding this with the good vibes. oke? Bukan Mbak Mila tuh terlalu bagus. Artinya begini, semangat sport itu dibangun dari rumah luar biasa kan. Harus Dengan dong. keluarga, ada apa segala macam, teman-teman, termasuk kita kan. Kita juga senang dikenal dengan Mbak Mila. Wah, spiritnya emang di olahraga luar biasa.
Tapi when you decide to be an international promoter, kita mikir juga nih, aduh, nih Mbak Mila Sari udah siap belum nih? Gitu ini ya? Indonesia neraka nih buat sport nih. Gitu. Jadi nggak yakin nih. Bukan. Jadi nggak yakin nih. Nggak You know what? gampang. One thing remember this aja. If there is a way, there is a will, there is a way. Itu I kan- have a will, then definitely I have a way. Itu kan kata Bukan, itu bukan kata Mutiara, this is true. Oke, that is true. Di dunia bisnis pun begitu. Mbak Mila, berapa orang yang sakit jantung gara-gara nonton olahraga di Indonesia? Gak apa-apa, jantung saya banyak kok. Coba lihat. Jantung saya banyak, is okay, don't worry about it. Bukan bener. Teman-teman saya aja, aduh orang-orang top, pengusaha-pengusaha top nyerah angkat tangan. Bener. I'm telling you the truth. Ini Don't try to convince me the other way, okay? Please. jadi aus ya. Don't try to convince me the other way around. Emang seru nih bicara sama promotor internasional perempuan nih. Kalau apa namanya teman-teman saya Betawi bilang Badung, orangnya Badung begini nih. Apa yang saya tanya jawab terus, gitu ya kan? Mbak Mila gini, di dalam dunia olahraga di internasional ataupun di Indonesia, itu Mbak Mila tahu kan harus ada jaringan, Yep, network kan. of course. Mungkin network Mbak Mila di Amerika atau di negara lain kuat. Ya. Tapi when you talk to him atau to them about your country, mereka melengos langsung, wah Indonesia. Karena apa? Industrinya belum ada. Gitu ya. Justru how you present that is important. Gimana kita presentnya? Kalau mereka bilang, aduh Indonesia nggak ada itunya, enggak. Justru disitulah opportunity buat kita convince mereka bahwa potensi itu ada. Dan I did it, gitu loh. Tinju sebagai industri itu bisa. Iya dong, why not? Karena waktu saya di Amerika, saya di Jepang itu orang tuh, Ya Mas Ari kan bukan saya. Matilah. ntar lu, saya catat. Mas Ari kan bukan saya. Habis Saya itu- bukan Mila gitu, saya catat Iya, gitu ya. exactly. Don't compare first. Enggak, maksud saya gini loh, Mbak. Saya kalau nongkrong di mall tuh di Amerika gitu, oh apalagi weekend ya, orang siluran, Lakers, NFL, Liverpool, ya. NFL, wih ini gila nih industrinya, ya kan? Memang. Merchandising aja udah luar biasa tuh, Betul. ya kan? Di Indonesia, bola yang paling top, kita bicara sepak bola yang udah merakyat katanya, nggak ada orang pakai di jalan-jalan di mall pakai, mohon maaf nih ya, jangan marah ya. Ini fakta loh, Anda nggak boleh marah nih. Pakai kaos Persib, Persija, nggak ada yang pakainya MU, Manchester City. Saya bilang gila juga nih. Oscar De La Hoya, Muhammad Ali, pakainya begitu-begituan tuh. Jadi emang nggak ada yang pakai Muhammad Rahman, ya kan? Justru. Daud John, nggak ada, gimana sih? Gitu kan. Nah, justru dong. Artinya industri kita belum ada. Justru Mas, itu tugas kita untuk membuat hal yang seperti itu buat Indonesia gitu loh. Itu tugas kita. Tugas Mbak Mila bukan Iya, kita. tugas sama dong Mas Ari juga. Makanya jangan pesimis mulu gitu loh. Harus Bukan positif. pesimis, Ya. saya harus korek Iya, harus positif. apa yang ada di kepalanya Mbak Mila nih. Oh sampai berani jadi. Jangan, nggak akan dikeluarin semua, jangan khawatir. Nggak akan dikeluarin semua kok. Tenang aja. Luar biasa nih Mbak Mila. Ini apa namanya? Kekeh juga orangnya kekeh nih ya. Kekeh. Iya dong. Aduh. Tapi ada yang mau dikeluarkan nanti saat-saat lain ya. Iya dong, Iya pasti. kan, jangan semua sekarang ya. Enggak dong. Jadi nggak bisa dikorek habis-habisan ini hari. Anda mesti ikuti terus podcast ini supaya bisa dapat apa yang diinginkan oleh Mbak Mila. Apa sih sebenarnya? Kira-kira kan gitu ya? Iya dong, kan? pasti. Ya, kita istirahat dulu ya Mbak ya. Boleh. Oke. Ya, para insan tinju, insan olahraga masih bersama saya Aris Sudarsono dalam Indonesia program podcast Indonesia Fistboxing. Saya kembali kepada promotor tinju internasional perempuan Mila Sari Kusumo Anggreni, ya kan? Oke, Mbak Mila. Iya Mas. Siap, Mas. Enggak, tadi kita udah panjang lebar bicara. Iya. Ini kayaknya udah lama juga kita ngobrol. Kita mau udahan nih. Tapi ada satu pertanyaan yang menggelitik saya, tadi lupa ditanya. Ini kan Oktober insya Allah jadi nih. Iya. Eventnya Mbak Mila, nasional itu ya? Iya. Nasional. Ini dari bulan Agustus ke Oktober kira-kira masih ada sebulan lah. Iya. Ini Agustus sudah akhir.
Anda sebagai promotor resepnya apa? Karena gini, penonton di Indonesia itu maunya gratis. Ya kan, kalau bisa undangan, gue diundang nih, gaya banget gitu kan. Padahal di Amerika malu-maluin tuh kalau diundang. Lu bayar dong gitu, ya kan. Nah, untuk menghadapi pecinta tinju untuk hadir di kegiatannya, eventnya Mbak Mila Sari ini bulan Oktober, apa kira-kira programnya untuk supaya penonton datang tapi beli tiket, biar keren dong. Ini kan juga satu pekerjaan rumah buat promotor, mendidik penonton mau beli tiket, nonton yang bener gitu. Kira-kira gimana? Oke, untuk yang pertandingan kita yang Women Infinite itu, yang bulan Oktober, itu yang kita lakukan adalah tentunya yang kita tampilkan itu adalah petinju-petinju nomor 1 di Indonesia, petinju pro, ya. Pro ya? Iya, pro, dan ada juga woman, maksudnya petinju perempuannya. Perempuan ya? Ya, petinju perempuannya yang profesional, yang kita itu untuk menarik juga kan, ya kan. Selain itu, saya juga the first collaboration untuk pertama kali di Indonesia antara boxing dengan music. Jadi saya sport entertainment yang saya lakukan itu adalah seperti inilah yang tadi saya bilang, Mas, bahwa kita tuh harus kreatif. Jadi jangan monoton gitu. Jadi kita berikan sesuatu yang gimana caranya supaya manusia itu masyarakat Indonesia bisa mengapresiasi. Bahasa kerennya breakthrough ya? Ya, something like that gitu loh. Supaya bisa mengapresiasi kenapa sih gitu. Sekarang kalau misalnya saya cuman ngelakuin konser aja, mereka datang dan nonton. Kalau nonton tinju dia nggak mau bayar, ya kan? Pasti. Nah, makanya saya combine gimana caranya supaya dia bisa cinta dengan tinju satu pada paket akhirnya, ya, tapi pada at the same time dia juga dengerin musik gitu loh. Itu collaboration yang kita lakukan. Nah, tadi kan Mas Ari nanya nih, apa sih resepnya? Kita punya banyak, Mas, nggak akan dikeluarin semua dulu. Pelit. Itu banyak, makanya strategi itu semuanya ada, ya. Ya, memang hidup tuh harus ada rahasia, kalau nggak bener juga gitu ya. Dong, ya. Ya. Apalagi Anda sebagai promotor tinju internasional, kalau nggak punya rahasia ntar ditiru orang semua, habis deh. Iya dong, nggak punya Ya apa-apa. Nggak punya apa-apa nanti kan, saya juga nggak punya, dikasih ke orang kan, kira-kira gitu. Iya. Mbak Mila, terima kasih banyak nih. Luar biasa, ini penampilan perdana atau episode pertama dari podcast kita. Banyak yang udah bisa direkam oleh para insan tinju. Saya juga merekam cukup banyak penjelasan Mbak Mila. Saya sih maunya kita ketemu lagi gitu. Pasti. Dengan hal-hal yang lebih menarik. Iya dong, pasti. Antara lain, siapa Anda di Amerika gitu kan. Oh gitu ya. Wah, keren. Iya dong, mesti keren podcast kok gimana. Oke, para insan tinju. Demikianlah obrolan saya dengan promotor tinju perempuan Indonesia, Mila Sari Kusuma Anggraini. Mudah-mudahan berkenan untuk Anda semua. Jangan lupa, insya Allah jadi Oktober ada event yang digagas oleh promotor kita melalui institusinya, yaitu Fist Boxing Promotion di Jakarta ya. Di Jakarta. Tapi jangan lupa beli tiket ya. Mau gratisan melulu nggak bener lo. Kalau mau gratisan nggak maju-maju kita kalau gratisan melulu. Oke? Ya. Dari podcast Indonesia Fist Boxing, saya Rusdarsono, Mila Sari Anggraini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga.